Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roman Daipi. Saya mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo dari jurusan Teknik Informatika, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas A. Jadi pada video kali ini saya akan buat project smart home menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi pertama-tama masukkan dulu perangkat-perangkat. Kalian bisa ikuti di video kali ini. Kemudian kita masukkan juga perangkat elektronik. Nah, setelah perangkat elektronik sudah dimasukkan, kita hubungkan server dengan router dan laptop. Jadi server ke switch menggunakan kabel strike, begitu juga dengan laptop menggunakan kabel strike dengan switch, dan untuk switch ke router menggunakan kabel cross. Kemudian kita menyeting di server, kita masukkan IP address. Jadi IP addressnya 192.168.0.10, dan untuk gateway-nya menggunakan IP address dari router. Jadi 192.168.0.1. Kemudian kita coba mengirim pesan apakah server dengan router sudah terhubung. Nah, ini sudah sukses, berarti server dan router itu sudah terhubung satu sama lain. Kemudian kita setting juga di server bagian service dan AAA. Kemudian kita setting nama klien. Jadi nama klien ini bebas. Kalau saya menggunakan nama saya sendiri, dan password juga bebas, dan klien IP ini menggunakan IP address dari router. Kemudian tidak lupa kita tambahkan dan nyalakan service. Kemudian pada bagian user setup, kita masukkan user dari setiap perangkat elektronik. Jadi lampu kita namakan saja light, passwordnya juga sama. Jadi kita masukkan semua user dari semua perangkat. Kemudian setelah selesai masukkan semua user, kita kembali masuk kepada router. Kita masuk ke GUI, kemudian wireless. Nah, di sini kita nama jaringannya kita samakan dengan yang tadi. Itu setelah selesai kita geser ke bawah, jangan lupa disimpan pengaturannya. Kemudian masuk kepada security. Nah, di security ini kita ubah modenya ke WPA2 Enterprise. Kemudian radius server ini itu IP server.
Kemudian security ini sama, jangan lupa di save. Nah, setelah selesai, kita koneksikan perangkat elektronik dengan jaringan WiFi ini. Kita masuk saja, kemudian advance, di config, kemudian wireless. Nah, di sini kita masukkan nama dari jaringan tersebut. Tadi namanya Roman, kemudian menggunakan WPA2. Nah, kita masukkan di sini user sesuai dengan perangkatnya. Tadi lampu itu namanya, passwordnya juga sama. Kita coba kembali. Nah, ini berarti tandanya lampu sudah terkoneksi dengan jaringan. Jadi kita lakukan semua perangkat elektronik kita hubungkan ke jaringan. Caranya itu sama seperti tadi. Setelah selesai, perangkat elektronik sudah terhubung dengan jaringan internet, kita kembali ke server. Kemudian pada menu IoT kita klik, kemudian kita nyalakan. Kemudian kita kembali lagi, kita setting IP dari laptop. Jadi IP ini kita menggunakan IP DHCP yang diberikan oleh server secara otomatis. Nah, setelah selesai, coba kita masuk pada browser, apakah sudah terkoneksi. Nah, ini sudah bisa, jadi kita daftar dulu akunnya. Jadi ini bebas username dan password. Kalau saya menggunakan admin. Kita buat. Nah, ini sudah dalam tampilan, namun belum muncul perangkat-perangkat elektronik ini karena belum dikoneksikan ke laptop tersebut. Jadi kita kembali dulu, kita setting pada perangkat-perangkat elektronik ini. Jadi kita masuk, jadi di bagian bawah sini kita ubah ke remote server. Nah, di bagian sini kita masukkan server address atau IP address dari server. Nah, di sini kita masukkan akun yang kita buat tadi, yaitu admin. Kita coba connect. Jadi kita lakukan hal yang sama kepada semua perangkat elektronik. Nah, setelah selesai mengkoneksikan perangkat elektronik ke server, kita coba cek kembali di web.
Nah, ini sudah terhubung, jadi kita bisa mengontrol perangkat elektronik, bisa menyalakan dan mematikan. Jadi ini sudah terkoneksi dengan laptop, dan selanjutnya saya akan menambahkan kondisi dari perangkat elektronik. Jadi contohnya misalnya pintu bagian sini ketika dibuka maka lampu dan kipas otomatis akan menyala. Jadi kita tambahkan, jadi kita namakan saja masuk. Jadi kondisinya itu pada IoT 1 atau pintu untuk kamar, kemudian ketika dibuka maka aksinya itu lampu IoT 2 itu statusnya on. Kita tambahkan lagi sekali lagi untuk kipas di IoT 0, status kita on kan. Baik, jadi kita coba. Jadi ketika pintu kamar ini dibuka maka lampu dan kipas akan menyala. Nah, ini kipas dan lampu akan menyala. Oke, jadi saya tambahkan lagi buat baru ketika tidur. Jadi aksinya itu pada pintu IoT 1 ketika pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci, maka aksinya lampu akan mati. Ya, oke, kita coba. Jadi kita coba kunci pintunya. Nah, maka lampu akan mati, namun kipas tetap dalam keadaan hidup. Kemudian kita tambahkan juga yang baru. Ketika misalnya keluar rumah, jadi ketika pintu bagian sini dikunci, jadi IoT 5 dalam keadaan tertutup dan terkunci, maka aksinya lampu akan mati dan kipas juga akan mati. Jadi kita simpan dulu. Jadi contohnya misalnya lampu dan kipas dalam keadaan menyala dan orang dalam rumah ini ingin keluar, misalnya keluar, kemudian ditutup pintunya dan dikunci, namun lampu dan kipas masih dalam keadaan menyala. Ketika dikunci maka lampu dan kipas akan mati. Jadi ini juga bisa ditambahkan pada jendela dan garasi, caranya juga sama. Jadi mungkin itu project smart home yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.